Maka setelah sampainya orang-orang Mekah itu di Madinah dan Rasul juga sampai di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW mulai untuk mengadakan perubahan di Madinah. Ketika Rasul sampai, dipersaudarakan antara orang Muhajirin dengan Ansor. Orang Muhajirin dengan Ansor. Muhajirin itu dari Mekah, Ansor itu dari Ansor itu dari Madinah, Muhajirin itu dari Mekah. Dipersaudarakan Rasul. Di antaranya yang paling kental persahabatannya itu sahabat Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat Mu'ad bin Jabal. Ja'far bin Abi Thalib sepupunya Nabi, kakaknya Ali bin Abi Thalib, putranya Abi Thalib yang didik Rasul, sering bertahun-tahun serumah dengan Nabi. Waktu Rasul tumbuh di rumahnya Abu Thalib, di antaranya adalah juga berteman dengan Ja'far bin Abi Thalib. Karena jadi misanan tapi tinggal serumah. Itu Ja'far bin Abi Thalib dengan sahabat Mu'ad bin Jabal yang awalnya aslinya dari Yaman, itu sudah tinggal di Madinah. Maka dipersaudarakan. Ja'far bersaudara dengan Mu'ad. Itu yang dipersaudarakan langsung diajak. Monggo, sampai kalau tidak punya rumah, rumah saya 2. Katakanlah kalau di perumahan ini, perumahan apa namanya? Ardi Mulya. Perumahan Ardi Mulya, blok A itu ada blok-bloknya sini. Bloknya pakai apa? A, B, C gitu. Nah, saya tinggal di blok A, tapi di blok B saya punya rumah. Contohnya nonton. Blok B itu tidak saya tempati. Monggo, sahabat, karena jenengan sudah dipersaudarakan ke saya, maka silakan jenengan nempati rumah saya yang blok B. Sampean ambil sak perabotane. Dulu begitu. Sehingga yang berangkat dari Mekah tidak punya rumah, jadi punya rumah ketika sampai di Madinah. Tapi mereka berangkatnya bukan untuk cari rumah, berangkatnya untuk Nabi Muhammad dan untuk Gusti. Bayangkan ya, bedakan ya, bedakan ya. Berangkat dia konangan opo karo. Kamu mau tinggal di mana? Karo. Kamu mau kerja apa? Tidak tahu. Lah kok nekat budal? Apa jari Nabi? Itu yang berangkat. Tutup Madinah semua punya rumah. Yang belum punya pekerjaan semua jadi punya pekerjaan. Karena orang Madinah ngajak mereka kerjasama. Tidak tahu itu jual sayur atau jual kambing atau jual susu kambing ke pasar Madinah dan lain sebagainya. Sehingga yang dulunya di Mekah mungkin ada yang tidak punya pekerjaan, sampai di Madinah malah punya kerjaan tetap. Ada lagi yang belum nikah. Di Madinah dia belum nikah, di Mekah dia belum nikah. Berangkat sampai Madinah, wah akeh sing nawari. Karena mereka ini kan sudah kenal bahwa ini sahabatnya Nabi Muhammad. Banyak dari orang Madinah itu sudah masuk Islam sebelum Rasulullah datang, sudah masuk Islam, sehingga mereka sudah tahu nek sahabatnya Nabi pasti baik. Jadi begitu berbondong-bondong datang, itu rebutan orang sampai mantu. Jadi berangkat ke Mekah, tidak punya kerjaan, kadang rumah masih nunut mertua, berangkat dalam keadaan masih belum punya istri. Begitu sampai di Madinah, punya rumah, punya istri, punya kerjaan. Tapi saya ulang lagi, niat berangkatnya bukan untuk itu, untuk membela Kanjeng. Kabar ini sampai ke Madinah, ada orang yang nanggung melok Nabi apa gak? Bapak wis budal, lampau wis kesentang Madinah. Kan Mekah lebih enak, Mekah lebih metropolitan. Mekah ini cari kerjaan gampang. Lagian di Madinah itu Yathrib waktu itu namanya. Yathrib itu banyak wabah, banyak pandemi, debu sering apa jenis puting beliung itu, Lexus itu kan mereknya mobil bukan? Oh pakai X, Lexus, Topan,
Kartolo. Itu begitu dulu di Madinah. Wabah, orang sakit kulit, kotor, Madinah itu jelek. Mekah, metropolitan, orang dari luar negeri dari zaman itu sudah banyak yang ke sana dagang. Orang Syam, orang Afrika itu datang ke Mekah. Begitu mereka dengar kabar bahwa ternyata orang-orang yang dulunya di Mekah adalah orang pinggiran, sekarang karena hijrah dengan Nabi dapat rumah, dapat kerjaan, dapat istri, mereka yang di Mekah ini mulai mikir, omong-omongan sama konco nih, ya di warung getas gitu. Mereka ngomongnya apa? Rupanya nang Madinah ini enak. Gimana kalau kita berangkat juga? Siapa tahu dapat rumah, siapa tahu dapat istri, siapa tahu dapat kerjaan. Maka ada lagi yang berangkat gelombang kedua, kloter kedua. Berangkatnya bukan karena mau membela Rasul, tapi berangkatnya itu karena kepingin dapat istri atau karena dapat dunia. Berangkatlah mereka dari Mekah, kloter kedua ini, sampai di Madinah. Ya ada yang dapat juga, tapi Rasul mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa orang hijrahnya dari Mekah ke Madinah untuk Allah, maka dapat pahala. Dan man kanat, siapa yang berangkatnya dari Mekah ke Madinah lidunya yusibuha, karena dia cari dunia, au imra'atin, atau cewek, au imra'atin yankihuha, untuk golek rabi, dia cari jodoh di Madinah, maka Rasulullah mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Gak iso podo pahalane. Walaupun panas teriknya dari Mekah ke Madinah sama, jauhnya perjalanan sama, bahayanya di jalan, di padang pasir sama, panasnya sama, tapi pahalanya tidak sama. Apa yang membedakan? Orang-orang sahabatnya Rasul berangkat dari Mekah itu melewati padang pasir panas. Mereka yang berangkat untuk nikah saja berangkat ya panas. Capeknya sama, jauhnya sama, keselnya sama, bahayanya sama, karena di padang pasir itu banyak begal. Nah, banyak begal, bajak padang pasir banyak, tapi pahalanya tidak sama. Apa yang membedakannya? Niatnya. Kesele podo, pahalanya beda, karena Allah tidak lihat dari fisik. Orang ini sebagai contoh kepada kita atas segala amalan yang kita lakukan. Orang sama-sama sodako, yang satu sodakonya lillahi ta'ala, yang satu sodakonya supaya dipuji orang, ngeluarkan duit sama, yang satu 100.000, yang satu 100.000, sama. Yang satu memasukkannya ditutup-tutupi, kotak amal Jumat itu ditutupi kayak amplop tutupan biar tidak kelihatan. Yang satu ditutupi juga, tapi yang satu diam. Saya cerita, alhamdulillah saya tidak sombong, cuman cerita. Kalau Jumat itu saya sodakonya 100.000, tuh doakan bisa nambah ya. Kan kita aneh api ya. Padahal ini entek pahalanya, habis pahalanya dia. Yang satu lillahi ta'ala, dia tidak bilang, dia tidak peduli orang tahu. Yang penting Allah tahu, mari. Yang satu tidak, cerita mari ini. 2 orang sholat tahajud bareng, yang satu 2 rakaat, satunya 2 rakaat. Tapi yang satu tidak cerita, si jine cerita, sorry tadi malam saya baru bisa balas WA jenengan jam 1:30, kebetulan pas bangun tahajud itu loh. Loh, 2 rakaatnya sama, pahalanya beda.
Lain. Orang haji juga begitu. Ada yang haji berangkatnya murni kepingin ngelakoni rukun Islam yang kelima. Yang satunya supaya dia punya status sosial lebih tinggi di kampung. Karena kan kalau sudah haji biasanya celuk abah, terus abah haji ya. Jadi mendapatkan satu status yang lebih tinggi. Misalnya niatnya karena itu, maka hajinya 40 juta itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan seperti itu seterusnya. Makanya ketika melakukan satu amal itu dicek dulu, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya kok pengajian itu kenapa? Kenapa saya ngadakan majelis itu kenapa? Kenapa saya ngadakan pengajian itu kenapa? Kenapa saya membuat satu perkumpulan itu buat apa? Kalau niatnya baik, Allah akan gampangkan semua hal yang menuju kesuksesan satu perkumpulan tersebut. Tapi kalau niatnya tidak baik, tidak peduli dengan banyaknya duit yang dimiliki, apalagi sudah ngadakan majelis gak duit tambah remek. Misalnya ngadakan majelis, ngadakan pengajian, niatnya benar-benar, Allah yang akan gampangkan majelis itu. Makanya orang kalau mau maju untuk melakukan satu kebaikan, jalankan dulu, tapi juga dicek hati nih. Kenapa saya membuat komunitas bantuan sosial ini? Kenapa saya membuat komunitas mengumpulkan beras untuk duafa ini? Kenapa saya itu harus ditakoni hati ini? Untuk apa ini? Saya melakukan ini untuk apa? Dicek aja, kan kita tidak perlu bohong sama diri sendiri. Orang kalau bohong sama diri sendiri itu saya rasa arek cilik lah. Kita kan iso delok, apa sih? Oh, aku iki kepingin ngene karena anjene aku kepingin pahala. Lakono. Oh, aku ngene iki ambek kepingin supaya paling enggak jarene kanca aku ya lakonan. Lah itu direm dulu. Kalau karen supaya kanca respect ke kita, jangan terlalu dilakoni dulu. Understand? Makanya Habib Umar itu mengatakan, idza satu orang datang ke beliau, Habib kita ini kepingin bisa dakwah dengan baik, tapi kita selalu terkendala dengan biaya. Salah satu santrinya tanya, terkendala kepada biaya. Apa kata Habib Umar? Idza soluhal hal ja'al mal. Kon kenao dhisik duwike engko teko. Kalau kamu kena, duwike teko. Nek kon gak kena, ya duwike gak teko. Karena kita bukan orang yang punya duit. Maksudnya ngoten, kalau kamu tidak ada background fulus besar, perbaiki niat dan lakonanmu, perbaiki unggah-ungguhmu dulu dalam berdakwah. Itu ada salah satu santrinya yang tanya begitu. Kalau kamu benar, kon kenceng temenan, kamu tidak neko-neko, kamu tidak masalah, kamu tidak kepingin hal-hal yang buruk, nanti Allah yang akan ngatur itu. Karena kamu membantu agamanya Allah, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah, tidak mungkin dijarkan, pasti dibantu. Tapi majelis besar, uangnya besar, ulamanya top, hadronya hebat, ada niat buruk di situ, enten ana buyare. Sebentar lagi buyar. Wes ta. Ini kudu jare ini wong, bukan jare ini. Bukan jare ini, tapi memang lakonane. Itu sudah begitu. Nah, sehingga ngelakoni apapun itu monggo didelok niat kita itu buat apa. Aku tirabi iki apa? Saya mau nikah ini niat saya apa? Tapi jangan suwe-suwe mikirin niat 10 tahun. Sampai wis umur 35 gak rapi-rapi. Saya tak delok niatku apa. Sing nawari sampai males. Kon gak rapi sak ngarepmu wis. Gak rapi sak ngarepmu sampai dadi Imam Nawawi ta kon. Nah, sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah itu tidak akan melihat kepada fisik, tidak akan melihat kepada lakonan. Allah itu melihat kepada hati dan niat. Orang yang sehat, sikile awake sehat, salate khusyuk, fasih nemen. Ada lagi yang duduk di belakang, kakinya sudah sakit, sholatnya duduk di kursi, ya kayak so ngatek jejek kayak sing sebelah. Tapi sing jejek sebelah ini mang kepingin dilem wong,
Yang duduk di kursi dia lihat lillahi ta'ala. Allah tidak lihat fisiknya, Allah tidak lihat hatinya. Justru yang duduk ini tambah diterima sama Gusti Allah. Loh kan tapi dia sholatnya duduk ya, tapi kan karena dia sakit. Hati ini sholatnya karena lillahi ta'ala. Sing sehat memang Allahu Akbar. Aku mendoakan kamu dalam sujudku. Ya apa sujud ndongakno wong iki? Sujud sampai selfie. Nah kalau lakonan tidak sesuai niat, lakonan itu jadi hancur. Satu niat itu bisa masuk di berbagai amal. Satu niat juga boleh niru ke niatnya orang lain, boleh. Sholat jenazah. Kalau yang mati laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhun kifayati lillahi. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bisa begitu. Nek gak ero iki lanang ta wedok ya apa? Iya. Cukup dengan mengatakan usolli ala man shalla alaihil imam. Boleh. Nanti saya catatkan Mas Zaki, dibagi ke pemuda-pemuda harapan bangsa-bangsa ini ya. Harapan bangsa-bangsa. Iya. Usolli, saya niat sholat ala man shalla, kepada siapa yang diniatkan sholat kepadanya, alaihil imam, oleh imam. Terus imam itu niati sapa? Aku melak imam, boleh itu. Kayak makmume, bukan buat mas imam. Imam kon sholat, usah melok aku, ini bukan imam ini. Imam sholatnya tadi itu boleh. Usolli ala man sholla alaihi. Tapi imamnya ya harus tahu. Imam itu harus tahu. Iki lanang tapi itu harus tahu. Yang meninggalin laki-laki atau perempuan. Wis monggo pun imam sedang sholati pun lho aja. Lanang ta wedok iki. Tapi kalau belakangnya boleh nunut niatnya. Makanya dalam beramal boleh nunut niatnya wali, boleh. Ya Allah, kula niki niat pengajian ke niate Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, boleh. Nanti timbangannya nyebut dawa-dawa, Pak. Ya Allah, kula niki sedekah kaya niate Nabi Sulaiman, cek sugih. Kan boleh. Ya Allah, kula niki birrul walidain niat kaya Imam Uwais Al-Qarni, boleh. Ya Allah, kula niki niat tahlilan kados niati Mbah Hamid Pasuruan, boleh. Ya orang-orang wali itu pasti niatnya banyak. Habib Umar bin Hafid kalau membukakan pintu tamunya 70 niat dibaca. Niat buka wong muslim, niat hormat wong muslim, niat hormat umat Nabi, niat oleh hadis Nabi, hormat ke tamu, niat nyenengno wong liya, niat ngampuni dosa, niat gawe pahala wong tuwa, 70 Pak. Cuman untuk bukakan pintu lah awak iki los. Gak ada niat apa-apa mlaku, pokoke urip. Eman. Jadi harus ono niat. Kenapa saya begini? Karena niat itu hasilnya beda. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya dan kita dijadikan Allah orang-orang yang ditepatno niate. Kalau selama ini niat kita kurang baik, semoga Allah